Iku mas, masih muda, cantik, dagang aja. Orang nggak kerja. Nggak kerja masa, aduh gimana ya. Mel, Apa sih ngomongin aja orang? ya kamu dagang terus sih Mel, apa Mel? Dia nggak apa-apa lah. Emang kenapa sih kalau dagang? Nggak mau nyari pacar, nggak mau Iya, nikah. pacaran gampang. Ih, aku juga disuruh nikah mulu, nikah muda kayak gitu. Daripada aku nikah muda nurutin mama bapak aku, mending aku jualan nih jadi bisnis woman. Cantik-cantik masih muda gitu. Emang jadi bisnis woman tuh biar apa Mel? Ya biar kaya yang pertama ya. Jadi kita nggak usah nyari cowok kaya, kita aja kenapa kita nggak yang kaya aja gitu kan? Kalau kita kan jelas mas nyari uang dari dagang. Saya juga dagang kopi juga biar nyari uang untuk yang di rumah ya mas ya. Iya. Oh, Yang untuk Saya yang perawatan. masih muda. Ya masih muda, justru masih muda, masih enak, masih sehat gitu. Jadi jangan males jadi orang ya. emang ada yang beli? Bentar lagi juga ada yang beli nanti. Siapa? Rahasia, tunggu aja nanti. Sabar aja. Sabar lah, Aduh. kan banyak pesanan aku mah biasa. Ya. Dah. Ya Nok. Bapak tuh kan langsung kesini. Iya. Mau beli Pak? Mau beli Iya, apa nih ini. Pak? Nasi jamblang. Oke. Wong Cirebon manganin nasi Iya jamblang. dong, yang jualannya Iya. juga orang Cirebon, ini kan melestarikan budaya ya Pak ya. Iya, Ih. Bapak mau mangan nasinya tewar berapa? siji bae. Siji bae. Terus lauknya apa aja nih Pak? Ini nih kan enak. Enak semua Pak? Enak abe. Rayu. Emang Kalau makan tuh enak dan enak sekali. Enak dan enak sekali ya Pak ya. Apalagi Beda. nasi jamblang. Iya. Perkedel, mau daging Nah. Pak? Enggak ini aja nih. ini dagangan dibeli nggak? Telur. Iya. Nah. Dah. Sambal nggak Pak? Kasih ini ayo. Oke. Pak, ngopi nggak Pak? Eh? Ngopi nggak Pak? Kopi. Ngopi atau ngeteh Pak? Kopi apa? Ada banyak Pak, kopi hitam, kopi Kopi susu, kopi apa Pak? Kopi hitam. Kopi hitam siap, Bapak. Mas ditawarin Mas, belum kelem Mas. Habis Kode jualan. Makan dulu. Hmm. Kalau nasi jamblang tuh nasi ciri khas nasi Cirebon. Iya Pak. Enak. Mel. Wangi. Perasaan muka Bapak tuh familiar Pak. Ya, Kayak pernah ngapain? lihat pakai di jalan-jalan tuh Mel. Kan kayak nggak asing gitu. Iya. Bapak siapa sih Pak? Hmm? Bapak siapa? Kedapi Barison. Belum kenal Pak. Kayak inget di jalan-jalan tuh Mel. Tapi kayak lupa Iya. gitu, iya, lupa lupa. ingat gitu. Uang itu kalau kenal saya pasti kenal semua. Wah. Kalau orang Islam pasti kenal. Wah. Siapa, Kenapa? Sering ngaji. Sering ngaji. Nah. Wah, ketahuan nih orang nggak pernah ngaji nih. Pantas ya, pantas. Itu Makanya namanya Imron. Wah. Kamu sudah sering ngaji ya Imron. Oh. Pasti kenal. Iya pantas saya lupa Pak. tuh Pak Haji Imron. Oh Pak Haji Imron. Oh kenal sih? Kok Mas kenal sih Mas? Kenal. Poster-poster kan banyak. Hmm. Lupa sih. Emang seringnya lihat di jalan mana Sering, Mas? apalagi saya pedagang asongan, naik turun bis. Oh. Pasti ya sering lihat Pak Haji Imron ini. Datang Oh. di pinggir jalan. Oke. Di gambar. Banyak banget. Boleh. Di mana-mana saya Di mana-mana ya? Fokus ya. Iya. Fokusnya lihat Kalau foto yang Bapak. lain kalau ada gambar kopi itu kan orang. Iya. Kalau saya ada gambar dengan ada nomornya. Oh. Pak Imron katanya tuh dulu kerjanya awalnya bukan di Cirebon ya Pak? Ya. Bapak dulu di mana Pak? Saya dulu kalau kerja di pegawai negeri. Jadi saya dulu pertama lahir saya di Penten, tapi sekolah SD di Dawan dan Penten Tumunduk. Hmm. Nah itu terus sekolah SD di Dawan Tengah Tani, tamat SD saya ke pondok pesantren Oh santri. Bapak Ciwaringin. di Waringin. Oh. Di Waringin saya kuliah di IAIN. Iya si Bandung. Cirebon. Oh Bandung. Nah dari IAIN saya diterima pegawai negeri. Oh. Pegawai negeri sama pegawai negeri Departemen Agama. Oh. Iya. Kan kenal kan. Mm-mm. Udah kawin. Belum. Kalau kawin pasti udah kenal dengan Departemen Agama.
Mas Nana nih Pak, udah kawin Pak, kan Udah pantesan kenal. Berarti Bapak lebih dulunya. Iya. Kan bisa ngawin-ngawinkan dulu. Ngawin-ngawin kan. KUA. Oh KUA, berarti akhirnya Bandung. dari Bandung pindah ke Cirebon Pak. Ya, jadi saya di sana pegawai negeri di Bandung. Jadi KUA, kepala Kemenag, terus pindah ke Cirebon, kepala Kemenag dipindahin. Oh, berarti dari Cirebon awal di Pen-Pen, Ya. Dawuan, Ciwaringin, terus Terus ke ke UIN IAIN. Bandung. Terus kerja di Depak jadi Di KUA Depak, Bandung, baru udah lama di sana pindah lagi ke sini. Oh, Ada pemerintah dipindahin Ke Cirebon ke lagi. Cirebon. Berarti dari santri jadi birokrat, Pak. Ya, Emang bisa Pak dari santri jadi birokrat emang? bisa. Bisa. Kalau santri tuh bisa segala-galanya. Oh. Jadi petani bisa, jadi guru bisa, jadi birokrat bisa. Asal keterima aja. Terima aja tuh, Mel. Pesimis soalnya aku lihat tuh, Pak. Nah, yes. Pesimis. Mentang-mentang bukan Sekolah, santri. hanya sekolah. Iya ya Pak ya. Sekolah nggak? Sekolah Pak. Sekolah Pak. Pintar, walaupun dagang, sekolah itu penting. Iya kan Pak, Sekolah itu pendidikan supaya ya Pak ilmu. ya. Orang kalau berilmu, itu apapun itu harus dengan ilmu. Iya. Ingin Pak. mengendaki dunia, itu benar dengan ilmu. Oh, Mel, denger tuh, Mel. Iya, Pak, emang aku nggak berilmu. Pak, emang kalau masih muda dagang terus perempuan boleh tak Pak? Kan tadi katanya disuruh sama orang tua suruh kawin muda. Jangan kawin muda itu. Kita nanti kalau kawin, itu kita harus juga siap mentalnya. Oh. Jadi kawin itu ada umurnya, jadi gitu. Ada batas. Ada batasnya Pak ya. Perempuan minimal itu 21 tahun. Kamu sekarang berapa Mel? Baru 21. Baru banget. Baru banget. Baru banget. Udah boleh Gitu. berarti. Karena menurut undang-undang perkawinan itu sekarang 21 tahun. 21 tahun. Laki perempuan itu boleh 19. Oh. Itu minimal. minimal ya Pak ya. Minimal. Tuh Mel, dengerin Iya. Mel. betul. Yang belum kawin, Iya, kan, siap Pak. dulu mentalnya, banyak baru itu. Sebenarnya kan punya anak itu kan nanti harus dibimbing. Nah kalau orang tuanya nggak siap ilmunya membimbing anak, bagaimana bimbing anak? Iya Pak, makanya banyak yang terlantar gitu. Iya, Pak, karena belum siap jadi orang belum tua siap Pak jadi ya. orang tua. Itu tuh Pak nyuruh aja aku nikah. Emang Iya. mau ngasih apa sih? Kalau dari santri ke birokrat kan pasti ada yang beda tuh Pak. Mm. Kalau santri kan agama, pendidikan. Kalau birokrat kan itu luas banget Pak. Bapak kaget nggak Pak? Kita itu kalau hidup jangan kaget. Saya kalau hidup nggak pernah kaget. Kenapa? Kita harus belajar. Nah, waktu kita belum santri jadi santri itu kaget juga karena harus ini. Nah, kitanya harus ngikuti apa? Aturan-aturannya. Setelah itu jadi birokrat. Kan ada aturan-aturannya. Justru dengan aturan itu kita supaya benar. Nah, kita ngikuti. Itu. Ya, waktu santri disiplin. Kalau santri dulu kan ngeliwat sendiri. Oh iya, masak sendiri ya Pak ya? Sendiri. Kita kalau liwat apa? Oh, berarti karena Bapak aslinya orang Cirebon bisa bahasa Cirebon dong Pak? Ya bisa. Ya Cirebonan beta. Cirebonan beta. Iya. Aku diledekin kalau bahasa Cirebon tuh Pak, kalau sama teman-teman aku kan Gen Z ya Pak. Ih kamu pakai bahasa Cirebon norak gitu. Justru harus bangga. Iya ya Pak. Iya. Bahkan Medok eson gitu. Cirebonnya saya jet omongannya hari mundu. Hari mundu ngomongnya apa, hari eson dawan apo. Letter O. Berarti sama aja kayak pleret Pak. Iya. Apa jadi Apo. apa? Ayo mangan segon di tengah-tengah sawo. Pak tadi ngomong-ngomong nikah tuh Pak ya, kalau ini mah Pak ya, Pak aja jadinya. Udah itu. Kalau aku mau nikah tuh syaratnya apa sih Pak? Syaratnya KTP. KTP. Gitu, KTP. Terus nanti dari desa ada pengantar. Kode N1 tentang terus orang tuanya. Dan setelah itu nanti daftar ke KUA. Gitu. Itu nggak ribet ya itu mah ya? Enggak, tidak ribet. Yang ribet itu ininya apel-apelnya kasih-pusuknya yang ribet. Dan Iya. dapat sih gampang. Oh. Dari desa bawa keterangan bahwa nokiku benar,
wong Semundu apa terus gawan kantor KUA. Nah di sana nanti ada pembinaan. Sekolah lagi Pak? Enggak, cuma ada pelatihan bahwa nanti kalau nikah itu ada hak dan kewajiban. Oh, dikasih pembekalannya Pak ya. Pembekalannya. Pak, ngomong-ngomong tadi santri jadi birokrat Pak, kan pasti pengalaman Bapak tuh banyak banget nih, dari alam bawah sampai alam atas Pak. Apalagi kan kalau nggak salah Bapak tuh pernah jadi bupati ya Pak? Jadi, jadi satu-satunya bupati asalnya Lebek saya. Soalnya dulu sering banget bupati Lebek. Berarti kan yang biasa ngisi tausiah sekarang ngisi pidato. Pada baik. Apa sih bedanya Pak? Yang biasa ngisi tausiah kan di forum-forum keagamaan. Kalau pidato kan bisa di depan masyarakat, Iya. bisa ketika acara formal bersama teman-teman ASN. Nah itu bedanya apa Pak? Bedanya kalau kita pidato berdasarkan ajakan keagamaan, pakai dalil-dalil Quran. Oh. Tapi kalau kita di birokrat tentang masalah aturan-aturan, intinya yaitu sama. Kita supaya benar. Ya, kalau di birokrat kita supaya bangun. Di kabupaten supaya maju. Intinya sama, cuma dasarnya beda. Kalau kurang lebih kita ngomongnya Quran, hadis. Tapi kalau kita di birokrat ada aturan, aturan-aturannya. Nah pakailah kita aturan. Nah, ada aturan yang dibuat baik itu dari pusat, dari provinsi. Nah kita pegawai-pegawai itu kita ikuti aturan. Intinya sama. Intinya sama aja membangun. Membangun. Kalau kita selama membangun jiwa supaya benar. Kalau pemerintah kita membangun masyarakat baik ekonominya, sosialnya, termasuk juga agamanya. Sering ketemu ASN-ASN yang nakal nggak sih Pak? Kan biasanya kalau Bapak berawal dari santri kan lurus-lurus aja Pak. Ada nggak Pak ketemu ASN yang sering bolos, nakal? Orang kalau kita berbicara dunia itu, ya itulah dunia. Ada yang nakal, ada yang benar, ada yang cuma dulu waktu saya aktif di NU di Ansor. Nah, saya dulu komunitasnya orang-orang ahli sajadah. Oh iya. Tapi sekarang kalau jadi bupati di sana kumpul ahli sajadah dan haram jadah. Ya, tapi walaupun haram jadah juga kan rakyatnya kita. Oh, tapi tetap harus dirangkul ya Pak ya. Jadi pimpinan kita ini misalkan tadi ada pejabat yang nakal, ada yang susah, yaitu juga kan anak kita. Bila dikasih tahu, dikasih arah, kasih bimbingan. Manusia tuh gitu, siapa manusia ya lupa. Kadang-kadang kita lihat apa salahnya itu karena nggak ngerti, apa salahnya itu memang dia itu sengaja melakukan gitu, atau apa faktor lain. Nah, orang tua itu kalau bupati sebagai orang tua, kalau dia nggak ngerti, paham, ini kasih aturannya lebih. Nah, kalau dia ternyata ada faktor lain dari kan orang tuh bisa saja dari faktor lain. Nah, kita kasih solusinya. Oke, berarti secara nggak langsung Bapak misalkan nih, Bapak bisa menangani kita katakan orang-orang yang nakal. Berarti Bapak punya pengalaman juga dong untuk ada di dunia itu. Jadi orang itu di dunia ini adalah masalah. Masalah. Kalau kita ngomong dunia itu masalah. Ini tidak kawin, masalah. Masalah Pak ya? Masalah. Calonnya ada belum coba? Belum, makanya cariin. Ini wis kawin, masalah. Soalnya pasti hidup ada masalah. Iya. Nggak punya anak. Masalah. Punya anak. Masalah. Nah, kita sebagai pimpinan kepada anak tua bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu kasihlah kita ini kalau menghadapi masalah, kita ini harus sering sabar. Nah, kalau kita sukses harus bersyukur. Nah tapi kita sebagai pimpinan itu harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Jangan sampai
kita sering nasihati orang, kamu jangan gitu-gitu, tapi kitanya melakukan gitu, Iya. nanti tidak akan, orang itu nggak akan nurut. Balik Iya. dewek konon Pak ya. Nggak masuk ya, Pak ya. Oh, Wah, dia ngomong bisa aja. Berarti Pak Haji ini paket komplit. paket komplit. Soalnya saya lihat dari badannya kayak Bapak terjaga banget. Dulu sering berolahraga apa Pak? Olahraga. Jadi kita ini kalau hidup pengen enak ada 3. Olahraga, olah pikir, olah zikir. Olah zikir. Olah zikir. Wong pengen badan enak olahraga terus badan kenceng. Tapi ternyata duitnya akeh sehat. Ternyata kan hidup ini masalah. Betul. Pusing. Kan gitu. Berarti jasmani sehat, mental sehat, rohani juga sehat ya Pak ya. Terus olah pikir, karena kita ini orang hidup. Hidup ini harus kita bagaimana hidup itu supaya enak. Nah, seperti Nok ini kan dagang. Ini cara bagaimana cara dagang supaya laku. Nah, Supaya dagangnya enak, makannya enak, harganya standar gitu. Jadi olah pikir. Nah, pikir ya Pak ya. Olah pikir tuh bagaimana supaya kita hidup ini tambah maju. oh, berarti Gitu. Melinda jadi businesswoman di umur 21 juga bagus ya Pak ya? Bagus. Gitu. Bagus tuh, makanya. Nah, dari muda tuh mau jualan, pikirnya tuh dipakai. Nah, terus kita ini paling pokok, kita manusia tuh harus punya prinsip dalam hidup. Apa aku Pak prinsipnya Pak? Jadi kalau ada orang yang kaya enak, kita jangan lalu ikut ini, seneng ini. Belum tentu orang kaya dia senang. Iya sih. Nah, pernah ada masalah. Nah, bagaimana dia sukses? Nah, kita belajar dia supaya sukses. Oh. Jangan nyalain orang. Jadi kita jangan sering menyalahkan orang, jangan sering kita ini mencerca orang. Oh. Gitu. Jadilah dirimu oleh diri sendiri. Oh, berarti Gitu. misalkan hatinya belum punya iman gimana Pak? Kan biasanya agak-agak aduh goyah. Nah, makanya harus sering belajar. Nah, Sira ini dagang kopi. Iya, kopi Pak. Jangan lihat orang yang punya mobil apa tuh ini nanti tidak bersyukur. Alhamdulillah saya walaupun orang lain mah nggak bisa dagang kopi, walaupun saya dagang kopi dapat rezeki. Gitu. Oh. Jadi hati itu harus dimanage. Berarti kita juga harus beriman ya Pak ya? Iya. Sama Tuhan juga harus beriman ya. Maka pilihlah yang beriman. Oh, benar. Melinda, isi Pak Hajinya minum. Oh iya. Wis tuh Pak kopi barangkali mau teh mel-mel. Aduh. Maaf ya Pak. Aku ya sangat-sangat speechless lihat Bapak. Hati-hati panas ya Pak ya. Mel. Papa masih ganteng kan Mel? Ganteng. Sekolah olahraga. Olahraga. Kalian boxing apa ya? Saya tiap hari, Maaf. nah, pagi aja kita lari itu 5 kilo. Wah, Kita kalah Mel. Berat. Kalah. Saya lari aja. Saya tak botol sama ini. Paksakan kita ini kalau malas. Jadi ini kata ilmu. Kata ilmu, kata dokter kita supaya sehat itu olahraga. Benar. Kita olahraga. Orang banyak. Orang berilmu, orang beragama, tapi ilmu dan agama tidak berubah dalam pola pikirnya. Nah, banyak. Gitu. Kira weru. Ilmunya weru. Iya. Kita supaya sehat ini olahraga. Olahraga. Tapi males olahraga. Nah, Berilmu tapi tidak dipakai. Paksakan. Gitu. Ternyata kata ilmu itu olahraga. Paksakan olahraga. mau nggak mau ya Mau Pak? nggak jangan mau. sia-siakan. Jangan Saya itu setiap hari sholat subuh terus ngaji, Oh, baca-baca buku. Jangan bosan baca. betul. Itulah ilmu nanti. Kalau kata ayat Quran yang pertama keturun mah ikro ya Pak ya. Kalau baca. Bacalah. Nah, baca itu baca buku, baca Al-Quran, baca alam. Oh, Gitu, alam. Oh, kita alam ini lagi kayak ini. Oh, kita ini kita baca dagang ini supaya laris tuh gini. nah. Kita baca. Jangan cuma sekedar baca Tapi tidak Quran, baca diamalkan ya buku. Pak ya. Nah, tapi diamalkan. Kalau kata orang tua masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai gitu. Nah, makanya kita kalau ada orang yang nggak benar, nah kita harusnya nggak benar itu jelek ini. Kita jangan tiru. Oh, Nah, itulah ngaji rasa. Iya. Oh gitu, Gitu. Mel ngaji rasa Sadar dulu. diri. Oh ini ada orang sukses, ada orang jadi bupati, jadi dewa. Wah, anu cerca. Ya wis Pak, ikut Pak, udah adem Bapak dimakan aja dulu, Ya, santai baik dikit kita, Pak. enak. Kita slow dulu Mel, sambil nungguin Bapak makan dulu ya. Bapak kan
Hanya kalau hidup punya prinsip itu tenang. Oke, Pak. Mau ngomong apapun udah lengakan. Tapi kita harus punya prinsip. Kalau tidak punya prinsip kita pun bingung. Harus gitu ya. Punya prinsip. Oh, saya misalkan makan harus mahal. Gitu. Yang penting itu makan itu berprotein dan bergizi. Tuh. Nah, makanya kalau saya ditanya makan apa yang paling enak, saya semua makan tuh enak dan enak sekali. Kayak pas tadi datang ya, Pak ya? Iya, Ini nggak enak ada. nggak, Pak? Enak sekali nggak? Enak sekali. Enak dan sekali. Nah, jadi tidak ada yang tidak enak. Tidak enak ya, Pak. Nah, maka dengan apa rumusnya? Apa tuh, Pak? Makannya itu yang penting bergizi, protein apa. Lalu kita harus tahu tempat. Oh, kalau kita lagi beli ini, belilah pilihan yang enak dan selera. Tapi kalau kepada orang hajat atau kita bertamu dikasih makan, harus bersyukur makannya. Alhamdulillah enak ya udah. Kalau makan tidak bergizi kita jangan. Gitu ya, Pak ya. Jadi itulah punya prinsip ilmu itu harus dipakai. Oke, ya udah, Pak. Kayaknya kita harus cari makanan-makanan enak dulu. Jadi silakan bapaknya makan aja dulu ya. Jadi ini nanti kita bakal sambung lagi di segmen selanjutnya, Bapak. Ya, silakan. Jamblangnya enak nggak, Pak? Enak, ya itu enak dan enak sekali. Nah, itu tadi, Cari Pak. jamblang Enak apa, enak sekali. Enak sekali. Pak, ada plus-plusnya kali, Pak. Yang jualnya begini, Pak. Udah effort nih, Pak. Makanya langkah duanya. Langkah 2. Nggak ada Langkah 2-nya. dua. Aduh, lagi langkah 2-nya. Tidak Bahasanya ada tuh duanya. bapaknya nggak Ya ada ambil. duanya, Tidak ada Mel. duanya. Tadi, Makanya kasih jamblang. iya tadi Bapak tiap pagi lari 5. 5 kilo, Pak. 5 kilo, tuh ya. Dari mana ke mana sih, Pak? Aku tuh nggak tahu. Lari itu kita kan ke treadmill. Apa Ya, ini? ya terang kalau tadi saya pagi itu jalan ke Melaka, Pilang sampai ujung sana. Jauh, Pak. Iya, balik lagi itu perkiraan. Kena 1,5 jam tadi. Oh. Jadi udah ukuran kalau di treadmill itu kecepatan saya 5,3 atau 5,5. Wah, cepet nih. Pak Haji cepet Iya. nih. Iya. Emangnya Melinda lari dari mana? Lari dari kenyataan. Mumpung ini masih muda harus dijaga kesehatannya. Nah, Iya, dengar tuh, kurangin Mel. makan. Saya umur sudah 64 tahunan, 65 tahunan. Tapi Berapa? lari masih kuat. Kok Kenapa kayak kita sering seumuran? berasa kayak 40-an sih, Pak? Berasa kayak 40-an. sering olahraga soalnya. Mau bilang kayak saya umuran gitu ya. Agak berlebihan Saking gitu ya. Olahraga, olah pikir, olah pikirnya. Hmm. Sering olahraga, tidak olah pikir, puyeng terus. Puyeng pisan, Pak, asli, Pak. Apalagi, Nganggur, pusing. apalagi sekarang dunia Iya. lagi seperti Dagang ini, sirat Pak. kenen, pusing. Kan? Iya, Pak. Jadi pegawai negeri, pengen Pusing. naik jadi pejabat. Pusing, pengen naik. Terus naik jadi pejabat, pusing. Iya. Oke, masalah. Ada kurang terus ya manusia tuh, Pak ya. Iya. Tapi yang paling Makanya- susah itu, Pak. Apa tadi itu pola zikir? Nah, kita Olah harus zikir. Pola sering- zikir. harus sering bersyukur. Oh. Harus sering bersyukur gitu. Kira wis duwe yang namanya iman belum? Iman sih ada. Saya kan Iman sih kalau ada. saya tanya enak jadi KUA, kepala Kemenag atau bupati. Nah, enak mana, Pak? Nah, Pak. Semua enak. Kok bisa, Pak? Karena Iya. bersyukur. Ya, karena dinikmati, Oh. dinikmati gitu. Saya waktu jadi pejabat kepala depan, hidup punya prinsip. Saya motor-motoran aja jaringin. Oke, motor kayak motor saya ini, Pak. Iya, Oh. karena saya orang lain mah ingin gaya hidup. Naik mobil. Jadi gaji itu dititipin ke bank beli mobil. Oh. Hidup itu harus punya prinsip. Jadi asal dinikmati, pakai motor enak aja. Enak aja ya, Pak ya. Wah Pak, kan ada teman saya ngomong, Pak, nanti kalau pakai mobil kan hujan. Ah, Ya kalau dinikmati hujan enak. hujan-hujanan. Apalagi sama istri ya, Pak ya. Gitu. Sama ayang. Bapak kan dari kepala departemen agama di Bandung, ya ke Cirebon ya, Pak ya. Tapi kok bisa-bisa sih Bapak terjun ke dunia politik? Bukannya politik itu keras, Pak. Yang kawan bisa jadi lawan, yang lawan bisa jadi kawan. Nah, itulah saya yang tidak setuju. Politik itu katanya itu politik sekuler. Tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, dan itu keras. Saya
hidup ini harus dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya kita. Saya teman ya teman, gitu. Jadi saya mana waktu bersaing, gitu. Tapi setelah bersaing ya udah. Sahabatan lagi. Sahabatan lagi. Tapi bikin kita, makanya kita harus ada istilah 1000 teman masih kurang. Lawan atau musuh satu terlalu banyak. Banyakan. Gitu. Jadi saya waktu bersaing ya udah. Ya tapi bisa diceritain nggak sih Pak dari awal mula Bapak masuk politik itu gimana Pak Haji? Ya katanya politik itu keras. Keras itu tergantung kita. Kalau kita baik-baik aja, saya jadi ketua partai. Wah, ada yang orang musik tidak percaya Pak, dibina lah. Kita sebagai pimpinan itu karena yang namanya dunia pasti ada istilahnya macam-macam orang. Iya. Nah, jadi pimpinan itu harus punya ilmu, tapi kitanya punya karakter, harus yang baik. Kitanya dirangkul semua. Kan orang sering ribut. Ya itulah. Ngeri Pak politik sekarang Iya, Pak. makanya politik itu yang sok ribut itu karena adanya setan. Gitu. Nah, Bukan. yang bikin rame itu setan. Nah, setan itu ada tiga kelas. Iya Pak. Kalau setan itu masih tingkatnya rendah, dibacai ayat kursi, setan itu lari. Wis, ayo. Lari. Nah, kalau setan tingkat menengah itu dibacai ayat kursi tidak lari, kecuali dilempar kursi. Nah, dengan mobil dilempar kursi baru lari. Yang ketiga Pak. Yang ketiga ini setan tingkat tinggi. Waduh. Dibaca ayat kursi nggak lari, dilempar kursi nggak lari. Itu setan rebutan kursi. Masuk. Oh banyak ya Pak ya? Banyak. Aduh. Nah, makanya kita di politik ada rebutan kursi, masih silakan aja. Saya jadi bupati. Kursi saya ada yang pakai sok aja. Saya yang penting gaji tuh jangan gitu. Kursi makin didudukin ya sok aja ya Pak ya. Saya jarang duduk di tempat bupati, saya mah di tempat tamu aja. Berarti Bapak masuk politik tuh awalnya jadi wakil bupati ya? Ya. Oh, akhirnya. Itulah makanya hidup ini ada nasib, ada takdir. Tadinya wakil kok jadi bupati. Nah itu tuh biasa orang-orang tuh banyak tuh, wah saya udah wakil nih sekarang, saya harus naik nih bupati. Bapak punya nggak sih Pak kayak semacamnya ego atau kayak keinginan saya harus bisa naik, Ingin lebih. mau lebih. Jadi kita kalau hidup dunia itulah pakai olah pikir. Gimana caranya kita bisa naik? Itulah ilmu, taktik, itu ilmu diterapkan. Nah, pakai etika-etika. Makanya orang ke partai saya tidak ada teman abadi sini. Semua teman. Semuanya. Abadi semua. Nah, itulah yang di luar agama itu. Terus politik itu keras. Yang keras karena yang ada nafsu. Ya iya benar. Ini bagaimana menghalalkan segala cara. Iya. Saya mangga kayak gitu. Saya waktu jadi bupati, para pejabat ini banyak yang isu kok orang ini jangan percaya. Kita cross check dulu lagi. Kamu katanya gini, yang benar ya. Berarti harus dua arah ya Pak ya? Iya. Kalau jadi pimpinan itu jangan sampai kena isu pikir, ada isu ini pikir. Nah, apalagi nanti ininya tentang masalah dunia, masalah apa, mati pusing terus. Makanya harus punya prinsip dalam hidup itu. Jadi santai-santai aja. Santuy. Nggak ada yang bisa kalau mikirin dunia ini itu mah. Langkah popoge. Berarti misalkan dagangannya Melinda ini masih belum laku semua, siapa ya? Nah, berarti apa faktornya? Faktornya apa nih? Nggak laku. Nah itulah sabar itu dengan ngoreksi. Kenapa saya tidak laku? Apa tempatnya nggak strategis? Atau makannya apa nggak enak? Gitu. Karena saya ada pengalaman. Apa tuh Pak? Lagi di Bandung itu, ada teman saya orang kaya. Ingin ditemani saya jalan-jalan, tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Padahal dia tidurnya di hotel, tapi tidak bisa tidur, banyak masalah. Hotelnya mewah lah ya Pak ya? Pas lagi kita jalan-jalan, ada tukang beca. Hujan kritik-kritik tidur. Nah, jadi saya, ternyata harta itu tidak bisa membawa ketenangan ini. Kenyamanan. Buktinya tukang beca yang duitnya ini, dia nyaman bisa tidur. Teman kita, nah itulah kita belajar hidup itu. Berarti kitanya jangan gini. Nah, tukang beca
kena ikhlas, Hmm. bisa tidur. Padahal duitnya sok ditanya, banyak Iya. duit teman saya, atau duit Iya. yang mobilnya banyak apa? Tuh Karena gitu itu- mah. Karena tidak bersyukur. Salah satu cara bersyukur tuh kita ngeliatnya jangan orang yang di atas kita, tapi yang di bawah kita. Jadi ya, kalau kayak gitu. kita lihat dunia, jangan yang lebih atas. Hmm. Gitu, harus ini. Saya waktu jadi kepala KUA, oh ini orang itu enak itu harus dinikmati. Tapi Mm-mm. kita harus olah pikir dan ikhtiar. Olah pikir. Nah, dan ikhtiar. Tapi Ikhtiar. setelah kita jadi, kita bersyukur, terus apa? Makanya saya paling ini adalah belajar kehidupan. Oh, itu yang paling penting. Nah, paling penting saya gini, waktu jadi staf saya ada pimpinan saya yang makanya harus gini, harus gini. Mm-mm. Teman-teman saya itu banyak yang ngomongin. Apa tuh, Pak? Ini jelek ya. Gitu. Setelah saya jadi kepala kementerian, apa yang dulu dilakukan oleh kementerian dulu yang tidak senang anak Hmm. buah itu jangan lakukan. Berarti ada contoh yang bener-bener misalkan di zaman dulunya buruk, ya udah jangan dilakuin gitu ya, Pak ya. Yang baiknya diambil ya, Pak. Kalau kebanyakan ada orang kadang-kadang dia waktu jadi staf mengkritisi atasannya, Oh. tapi pas dia jadi pimpinan melakukannya lebih-lebih yang salah yang dulu. Makanya dia pun akan pusing. Nah, Pak, jadi kepala Departemen Agama aja banyak pressure-nya, Pak, banyak tekanannya. Pas jadi bupati gimana, Pak? Lebih banyak, Wah. tergantung menghadapi kita. Iya. Kitanya menghadapi. Makanya dengan tenang, dengan sabar, Hmm. dengan ilmu. Oh. Nah, ada prinsip, ada konsepnya hidup ini. Disanjung aja gede ndas, Ah, dikritik jangan kecil hati. Apa karena? jadi wis kalem bae lah, Pak ya. Tadi apa, Mas? Disanjung aja gede gendang, Dikritik. aja cilik hati. Bapak, sekarang kan Gen Z udah pada nyoblos ya, Pak ya, udah Ya. pada nyoblos. Nah, menurut Bapak tuh gimana? Gen Z itu banyak mau tuh, Pak, banyak mau. Maunya ini, maunya itu, kritis, lebih kritis. Nah, menurut Bapak sebagai pemimpin itu gimana cara menyikapi Gen Z? Saya berharap kepada generasi Gen Z ini harus menjadi pemilih-pemilih rasional. Negara akan bisa maju apabila pemilih-pemilih ini pemilih rasional. Apa itu pemilih rasional? Pemilih rasional itu adalah masyarakat bisa membaca siapa calonnya, terus bagaimana dia karakter calon, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucapannya. Nah itu 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang itu. Nah, jangan lalu kita percaya pada saat sekarang. Iya. Kalau saat sekarang dia ngomong apapun dia Oh, bagus. bebas ya, Pak ya. Tapi dia akan tumbuh setelah jadi, karakternya akan tumbuh seperti halnya. Jadi masyarakat jangan dibodohi oleh Iya. calon-calon. Makanya harus tahu, oh ini calon ini orangnya gini, oh akhlaknya gini, oh ini jangan pilih. Nah, walaupun dia mengi duit, duitnya diambil jangan dicoblos supaya kapok. Tapi kayak gitu namanya nggak amanah nggak sih, Pak? Ya. Kita kan punya hak ya, Pak ya. Kan tidak minta dikasih, Iya ya, Pak. kasih gitu. Makasih. Nyoblos lain lagi. Makanya kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, itu masyarakatnya menjadi pemilih rasional. Apa itu pemilih rasional? Memilih kepada pimpinan-pimpinan yang memang orangnya orang baik. Oh. Ya lihat tingkah lakunya waktu dia hidup tuh gimana. Jangan lihat sekarang. Kalau sekarang mau waduh baik, nanti setelah dia jadi, dia akan berubah lagi. Indonesia nggak maju-maju. Berarti dilihat background ke belakangnya, Iya. Pak ya. Nanti kan orang kadang-kadang ada dewan itu kita habis sekian, pas setelah jadi, apa itu rakyat ini? Nanti aja setelah mau pileg kasih lagi, jadi lagi. Nah, itu rakyat akan ini terus, kesel terus. Nah, yang salah rakyat, kenapa? Nah, jadi rakyat itu harus milih, oh ini calon ini, oh ini tengah lakunya gini, oh ini nggak benar. Waktu itu, oh ya jangan dipilih. Pasti kalau dia jadi akan Pasti kepilih ya, Pak ya. itu. Sebelumnya. Berarti itu harapan untuk Gen Z sama millennials kan. Iya. Apalagi kan sekarang kan Gen Z millennials hampir menguasai setengahnya untuk Iya. milih kan ya. 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 Terus jangan itu, karena ada calon-calon yang ahli, timnya itu ahli ini yang bisa mempengaruhi pola pikirnya. Nah, tapi harus yang cerdas. Jangan sampai dibodohi terus gitu. Jangan sampai dibodohi bener nggak nih? Orang calon ini gini, bener nggak ini? Oh ternyata nggak bener itu orangnya gitu kan? Gitu. Jadi misalkan orang yang
di birokrat dulunya. Tanya ke birokrat itu gimana dia mimpin, gitu. Supaya nanti setelah jadi dia itu akan pasti apa yang akan dilaksanakan sesuai karakternya. Nah, seperti halnya saya waktu mimpin itu harus tahu di zaman. Makanya saya waktu mimpin jadi bupati saya nggak pernah mengintervensi dari pejabat. Dulu kalau zaman Orde Baru, zaman dulu bahwa pimpinan itu memberikan berita-berita. Bawahan itu sering minta petunjuk. Iya. Saya sering bilang, jangan sok minta petunjuk. Karena zaman sekarang berbeda, zaman berbeda. Itu dari daerah, dari bawah, maka harus berinovasi. Harus ya Pak ya. Nah, syarat pejabat berinovasi apabila pejabat ini diberikan kewenangan, kebebasan untuk berinovasi, berkreasi. Jadi sama dengan bibit anak. Anak kita kalau ditekan harus gini, anak akan tertekan. Iya. Nah, kurang ini. Tapi anak itu kita awasi yang penting benar. Silakan baik, silakan. Nanti anak ini akan tergantung. Oh, berarti dilihat dulu kreativitasnya sampai mana, baru misalkan ada sedikit penyimpang, kasih nasihat. Tapi bagi pejabat yang masih pola pikirnya nafsu, wah pimpinannya itu lemah. Iya. Pimpinannya lemah, nggak ngerti. Nah, kena salah, karena dia ukurannya pasti ukurannya harta, ukurannya materi. Nah, gitu. Oke, berarti emang gitu Mel. Karakter tuh Pak, kalau misalnya Gen Z tuh ngeliat karakter tuh dari zodiak atau Pak? Bapak boleh tahu nggak zodiak berapa? Saya zodiaknya pada baik. Bapak tanggal lahir berapa Pak? Desember. Sagitarius. Sagitarius. Saya penebar cinta. Sagitarius itu fightingnya Pak bagus Pak. Bagus. Nyata, aksi nyata. Aksi nyata ya. Jadi semua love language itu dikuasai. Iya. Kesan dicintain terus. Iya. Nah, kalau dari Mas Nana kan sebagai generasi yang mungkin sudah memiliki anak, bukan tua, udah sopan pisan. Pengen ngasih apa ya? Kalau Mas Nana kan sekarang, aduh, ekonomi kan lagi seperti ini ya Mas ya. Lagi. Barangkali mau minta saran Mas sama Pak Haji. Untuk masyarakat yang menengah ke bawah kayak saya gitu Pak ya, saran dan motivasinya seperti apa Pak? Gitu. Jadi saya Bupati itu saya nanti ngobrol dengan dinas terkait. Oh, ini Anda apa? Dagang hal pertanian dan dinas pertanian. Bagaimana dinas pertanian harus mengkaji. Petani di situ tuh apa ingin kemajuannya. Jadi kita pemimpin ini semua kepala dinas, ayo selalu berinovasi kepada bidangnya masing-masing. Nanti otomatis itu ekonomi akan naik. Gitu. Jadi semua baik itu seni budaya sok berkembang. Nah kita di Cirebon kan sering banyak seni budaya ya, buyut apa segala macam. Itu secara nggak langsung ekonomi kerakyatan itu tumbuh karena ada yang dagang bakso, dagang apa. Kayak Mas Tono sering ke sana ya Mas ya. Itu kan keliling pada ini naik. Nah itu kami mimpin itu semua dinas-dinas yang terutama untuk masalah ekonomi. Nah, dari ekonomi dan lainnya asal dasarnya itu pendidikannya, kesehatan. Jadi ya itulah yang saya katakan bahwa hidup ini masalah. Nah, peran pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah kepada masyarakat supaya masyarakat tidak beban terhadap masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Iya. Misalkan kalau rumus dunia tidak bisa dihilangkan antara kaya dan miskin. Orang kaya, orang miskin dari zaman dulu itu pasti ada. Pasti. Yang miskin ada, terus yang kaya ada. Nggak ada, orang miskin dihapuskan. Nggak ada. Nah, tapi bagaimana peran pemerintah untuk bisa menangani orang-orang miskin? Misalkan kebutuhan-kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan. Nah itu, kami harus gitu. Tapi kalau dihilangkan tidak bisa. Tidak bisa. Tapi bagaimana ekonomi supaya naik? Oh, ekonomi yang tani, bagaimana petani ini supaya hasilnya banyak. Jadi semua lini, maka saya kepada dinas harus berinovasi terus. Oh itu. Dengan sendirinya akan ekonomi naik. Pak Haji berarti dulu malah pas jadi bupati gitu tuh, ya berarti harus koordinasi ya Pak ya, antar dinas, dikaji dulu seperti apa. Berarti ini emang enak banget ya Mel ya.
Iya. Makanya enak banget. Maksudnya koordinasinya, komunikasinya, Iya. udah pengalaman mah beda ya pakai komplit ya Mas ya. Justru saya waktu jadi bupati, rumah saya di Pendopo itu saya dibuka untuk masyarakat umum. Oh. Saya tamu itu sampai jam 12. Saya tidur itu jam 12 ke atas. Ya, Begadang baik Pak. oh, masukan. Kenapa saya menerapkan bahwa bupati jangan elitis. Kalau zaman Belanda kan pada pejabat itu apa masuk aja Iya. segan. Jadi yang ada itu ABS, asal Bapak senang. Betul. Jadi padahal di masyarakat faktanya gini, ternyata laporannya beres-beres. Nah, hati-hati tuh kayak gitu. Nah, Bapak kan udah makasih banyak nih Pak udah Ya. ada di sini, udah mampir. Ya, sama-sama. Bapaknya kita bikin sama-sama gitu Bapak. Ya, hati-hati. Saking saltingnya gitu. Bapak barangkali mau ada itu Pak pesan-pesan buat generasi-generasi. Jadi generasi-generasi yang akan datang karena batu ya susah diomongin ya barangkali salah Bapak mempan nih Pak. Ya, Kenapa, jadi Pak? ke anak-anak muda itu tetap belajar. Ya, belajar dan belajar. Yang kedua, anak muda ini harus mempunyai konsep dalam hidupnya untuk kebaikan. Makanya itu harus belajar. Ya. Makanya yang saya tadi itu olahraga, olah pikir, olah pikir. Nah, olah pikir itulah bagaimana Nok supaya dagangnya maju. Nah, itu supaya ini harus. Ya, gitu. Nah, terus hati-hati salah pergaulan yang akan menghancurkan Nah, ke depan. Kok aku mulu kan bergaulannya bergaul sama lu gitu. Itu ya. Jangan. Nah, terus ada prinsip dah, jadilah dirimu oleh diri sendiri. Nah, Itu harus dirasakan oleh kita. Kitanya belum tentu kitanya enak. betul. Enak itu kita rasakan. Maka rumusnya 2, bersyukur dan sabar. Nah, Kalau kita sukses harus bersyukur supaya nggak sombong. betul. Tapi kalau gagal harus sabar. Tapi introspeksi, kenapa saya gagal? Ah. Oh, Jangan kalau ini gagal nyalain orang lain, tambah pusing lah. Sudah gagal tambah pusing gitu. Mungkin sama biar mental kuat kita harus beriman ya Mel ya. Iya, beriman. Beriman terutama itu. Terutama Beriman. beriman. Iya. Berimanlah, beriman. Oke. Mel, berapa itu? Berapa ya? Aduh, bingung nih. Dibeli sama Bapak. Mau 50.000 berapa ya? Ya Besok kan dinaikin gitu. Ya kalau udah orang-orang ya. Enggak Pak, normal aja Pak 25.000. 25.000 25.000. kurang beli 25.000. Iya, sebenarnya sih kurang. Kalau dibilang kurang. Kurang baik terus hidup. Kurang baik gitu ya Pak. Emang nggak bersyukur pisan. Diomongin ya udah. Biarin. Aduh, waduh langsung dibayar. Oh, Susuk Mel. Susuk. Susuknya ke situ aja tuh Pak. Bapak bayar kopi iya. sekalian. Ada bayi. Jauh Susuk lagi tau nggak? Enggak Pak. Ya Aku wes, nyari-nyari nanti. ngurupi. Ya udah sambil Melinda nyari kembalian. Iya, nyari kembalian, Ini aku kita nyari kayaknya kembalian. harus pamit dulu ya Mel ya. Iya Pak. Ya, dan saya juga ini pamit karena Oh, iya. masih banyak acara. Iya, Iya, makasih makasih. banyak Pak Haji. Ya, Haji. Udah main Pak Haji. Betul, Hati di betul, jalan ya. Pak Haji. Sono. Bapak. Ya Pak Haji, hati-hati di jalan Pak Haji. makasih, Ya Pak udah, Haji. jadi buat para penonton, mungkin kita bakal bertemu di episode selanjutnya. Ada Melinda, Ada Mas Nana. ada Eko Deni, pamit undur diri. Bye bye. Bye.